Sidang pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi TDM strip 085 garing SKH garing EO titik 2 garing 02 garing 2026 antara jaksa penuntut umum melawan terdakwa Syihabuddin Askar pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026 dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 13 Februari 2026, Pengadilan Sukoharjo akan menggelar sidang pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi perkara PDN 085 garis miring SKH garis miring OH titik 206 garis miring 2026 antara jaksa dan penuntut umum melawan terdakwa Syihabuddin Askar. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan pada peserta untuk menonaktifkan segala alat telekomunikasi untuk mendukung lancarnya persidangan. Sidang pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi TDM strip 085 garing SKH garing EO titik 2 garing 02 garing 2026 antara jaksa penuntut umum melawan terdakwa Syihabuddin Askar pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026 dinyatakan dibuka. Dikarenakan perkara ini merupakan perkara kesusilaan, maka berdasarkan ketentuan sidang kali ini dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin yang tidak berkepentingan silakan keluar dari persidangan. Yang diperkenankan dan penyalat yaitu terdakwa, penasihat hukum, jaksa penuntut umum, dan juga petugas keamanan pengadilan. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Terdakwa telah siap yang mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan menghadirkan terdakwa. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap mengikuti persidangan kali ini? Saya sehat dan sehat baik jasmani dan rohani dan siap mengikuti kita. Saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual di Minggu pagi yang lokasinya saat terdapat Car Free Day. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Apakah betul mereka penasihat hukum saudara? Betul ya? Saudara penasihat hukum, saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kantor advokat? Iya yang mulia, kami membawanya. Baik, semua didudukkan ya. Supaya silakan kembali. Tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa memulai perkara PDN garis 38 garis SKH garis 04 garing 2026. Majelis hakim kami memuliakan saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami muliakan. Pendahuluan bahwa terdakwa Syihabuddin Askar didakwakan atas dugaan tindak pidana kesusilaan pencabulan di tempat umum. Penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas dan menggunakan duplikasi narasi antara dakwaan primer dan subsidiar. 2. Tanggapan atas materi eksepsi. Poin 1. Mengenai kecerdasan kualifikasi perbuatan, penasihat hukum berargumen bahwa narasi dakwaan lebih dengan bukan merupakan ranah eksepsi. Poin 2. Mengenai duplikasi narasi primer dan subsidiar, penasihat hukum menyatakan terdapat duplikasi narasi tanpa gradasi yang jelas. Format dakwaan subsidiaris disusun untuk mengantisipasi jika dakwaan pertama tidak terbukti, maka dugaan dakwaan berlapis. Pengulangan narasi fakta hukum adalah hal yang lazim dalam dakwaan kumulatif atau subsidiar. Sepanjang unsur pasal yang dibidik berbeda secara yuridis,
Surat dakwaan kami telah memeriksa. Penasihat hukum, apakah ingin mengajukan tanggapan dari tanggapan JPU tadi? Tidak ada yang mulia, kami sepakat dan nota keberatan kami. Baik, tanggapan eksepsi dan juga eksepsi dari pihak terdakwa dan JPU sudah dibacakan. Agenda selanjutnya adalah pelaksanaan putusan selah oleh majelis hakim. Tapi untuk menerapkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada tingkat pertama atau banding dalam lingkungan peradilan, maka mari bersama-sama kita membuat kalender terlebih dahulu. Tanggal 27 Februari 2026 yang akan datang. Selanjutnya, pembuktian dari penuntut umum. Untuk penuntut umum membutuhkan waktu berapa hari untuk menyiapkan segala bukti? Kami membutuhkan waktu sebanyak 7 hari yang mulia. Baik, 7 hari kan? Maka sidang pembuktian dari penuntut umum akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2026 yang akan datang. Selanjutnya, untuk penasihat hukum, apakah akan menyatakan saksi atau ahli? Iya yang mulia. Baik, untuk saudara penasihat hukum membutuhkan berapa hari untuk menyiapkan segalanya? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia dan kami tidak keberatan untuk melaksanakan sidang pembuktian bersamaan dengan pemeriksaan terdakwa. Ya. Maka sidang pembuktian dan pemeriksaan terdakwa akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026 yang akan datang. Untuk menyiapkan surat tuntutan, kira-kira penuntut umum butuh waktu berapa lama untuk menyiapkannya? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Pembacaan surat tuntutan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2026 yang akan datang. Untuk penasihat hukum, apakah akan ada nota pembelaan? Ada yang mulia. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyiapkannya? 7 hari yang mulia. Baik, untuk pembacaan nota pembelaan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2026 yang akan datang. Dan yang terakhir, pembacaan putusan akhir. Majelis hakim tidak kurangnya memerlukan 7 hari untuk menyiapkannya dan akan dibacakan pada tanggal 3 April dari tanggal-tanggal yang telah disepakati. Apakah ada yang keberatan? Tidak yang Tidak yang mulia. mulia. Nah, ya. Kalau begitu, untuk penasihat hukum, jaksa penuntut umum dan terdakwa silakan maju untuk menandatangani kalender code. Ya. (27 Februari mendatang) diminta agar penuntut umum agar selalu menghadirkan terdakwa ke ruang sidang ya. Maka dari itu sidang ditunda dan ditutup. Dan putusan selah akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. 5 garing SKH garing LPT2 garing 02 garing 2026 antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa Syahrin Askar pada hari Jumat 27 Februari 2026 dinyatakan kembali dibuka. Dikarenakan perkara ini mengenai perkara kesusilaan, maka berdasarkan ketentuan sidang kali ini dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin yang biasa tidak berkepentingan dimohon untuk meninggalkan ruangan sidang. Siap ya. Sesuai dengan agenda yang disepakati, sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Oleh karena itu, kepada JPU, terdakwa serta penasihat hukum dimohon mendengarkan secara bersama. Masalah nomor perkara PDN strip 85 garing SKH garing EO32 garing 02 garing 2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Syahrin Askar, identitas lainnya yang dapat dibacakan. Pengadilan Negeri Sukoharjo telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri SKH pada Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 7 Februari 2026 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Kedua, surat penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Februari 2026 tentang penetapan hasil sidang pemeriksaan perkara ini. Dan yang terakhir, surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini telah mendengar di persidangan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Telah mendengar pula jawaban dari penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut,
Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1. Dakwaan atau tuntutan pasal yang dibayangkan memiliki ketidakjelasan kualifikasi, di mana narasi yang dibangun justru menitik beratkan alat tuntutan primair dan subsidiair tanpa adanya perbedaan gradasi yang jelas, sehingga surat dakwaan yang disusun terlihat secara tidak sistematis, terlihat memaksakan. 3. Menimbang agar pemeriksaan terdakwa Syihabuddin Ashar tidak dilanjutkan. Kedua, penuntut umum dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Pertama, JPU jaksa penuntut umum tetap pada pendirian bahwa surat dakwaan yang ditulis telah memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Yang kedua, bahwa penuntut umum tetap berpendapat unsur-unsur pencabulan di depan umum dalam pasal 414 ayat 1 huruf A tetap relevan mengingat kejadian dilakukan di ruang publik yaitu CFD yang dapat disaksikan banyak orang, sehingga tidak ada kerancuan kualifikasi hukum di sini. Yang ketiga, bahwa pengulangan narasi dalam dakwaan diperbolehkan secara hukum selama terdapat perbedaan pasal yang ditunjukkan untuk menjaring perbuatan terdakwa dari berbagai sudut pandangan. Pada hari Jumat 20 Februari 2026 adalah tidak beralasan. Oleh karena itu kami berpendapat permohonan tersebut seyogyanya ditolak. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap keberatan pertama di mana penasihat hukum menjelaskan kepada majelis hakim terdapat ketidakjelasan kualifikasi dakwaan. Kami berpendapat bahwa narasi yang dibangun dalam perdakwaan telah sesuai dengan pasal yang ditutup di dalamnya. Kedua, bahwa terhadap keberatan kedua terkait publikasi narasi, kami berpendapat publikasi narasi diperbolehkan selama saksi terdakwa maupun alat bukti lainnya membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini yang akan disatukan dalam putusan mengenai materi perkara ini. Sebagai panitera pengadilan negeri tersebut akan dihadiri oleh terdakwa. Hormat kami, Pak Majelis Hakim Anggota. Nasihat hukum, apakah ini yang menanggapi putusan yang telah dibacakan? Tidak, yang mulia, kami menghormati keputusan. Ya, sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Guna memberikan waktu kepada penuntut umum, maka sidang hari ini akan ditunda dan akan dibawa kembali pada tanggal 6 Maret 2026. Dimohon untuk pada penuntut umum agar senantiasa menghadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya. Untuk itu sidang ditunda dan Sidang pembuktian jaksa penuntut umum segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. sidang pemeriksaan antara jaksa penuntut umum melawan terdakwa Syihabuddin Ashar pada hari ini Jumat 6 Maret 2026 dinyatakan kembali dibuka. Dikarenakan perkara ini merupakan perkara kesusilaan, maka berdasarkan ketentuan sidang kali ini akan tertutup untuk umum. Para hadirin yang dirasa tidak berkepentingan mohon untuk keluar ke ruang dari ruangan sidang persidangan. Yang diperkenankan dalam sidang ini adalah penuntut umum, penasihat hukum, serta terdakwa dan juga petugas keamanan pengadilan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara yang mulia? Baik, sesuai dengan berita persidangan agenda yang lalu, persidangan kali ini adalah pembuktian dari pihak penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan segala bukti-buktinya? Siap, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 4 orang. Dan saudara terdakwa silakan mengambil tempat di sebelah kanan penasihat hukum Anda ya. Baik, Yang Mulia, untuk petugas dimohon untuk menghadirkan para saksi ke dalam ruang sidang. Baik, para saksi silakan duduk. Dan juga sumpah. Maka dari itu silakan memberikan identitas saudara ke meja media.
mengikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, maksimal 2 tahun penjara. Apakah sekarang saudara mengerti? Yang mulia. Untuk itu sebelum memberikan kesaksian, silahkan untuk ke saksi selain saudari Laili tutup keluar terlebih dahulu. Nanti akan dipanggil setelah sidang akan dipanggil. Saudari Laili, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan? Baik. Tapi sebelumnya kami akan identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama, tempat tanggal lahir, Surakarta 12 Juni 2005. sudah diceritakan bagaimana kronologi sampai pasti diceritakan pada kejadian tersebut. Sebenarnya pada pagi itu yang mulia, saya itu hanya ingin menikmati masa-masa hidup saya yang mulia. Pada pagi hari itu sebenarnya saya tuh cuma mau beli bakso goreng yang mulia. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya merasa seperti ada yang menyentuh saya yang mulia. Hati saya sakit. Saya merasa ada yang menyentuh pantat saya yang mulia. Dan saya menengok di belakang. Ternyata saudara Askar yang menyentuh saya yang mulia. Oleh karena itu yang mulia, saya berharap saudara Askar diadili seadil-adilnya yang mulia. Demi ketenangan hidup saya yang mulia. Yang mulia, Silakan. saudari Laili, apakah saudari benar-benar melihat secara langsung tangan terdakwa meremah saudara atau saudara hanya merasakannya? Saya hanya merasakan saja. Sebelum berteriak, apakah saudara sempat memastikan terlebih dahulu siapa pelakunya? Waktu saudara Askar menyentuh saya yang saya itu langsung menengok ke belakang. Dan Askar itu yang menyentuh saya. Apakah terdakwa pernah mengancam atau melakukan kekerasan lain kepada saudara? Tidak. Apakah saudara mengalami luka fisik akibat kejadian tersebut? Tidak ada luka fisik. Memberikan keterangan kesaksian, saudari akan ditanya identitas terlebih dahulu ya. Jadi, saudara terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 7.30 WIB bertempat di Jalan Slamet Riyadi, Kartasura, tepatnya di CFD Slamet Riyadi. Terdakwa Syahrudin Askar mendekati korban yang saat itu sedang mengantri dan membeli bakso goreng. Nah, terdakwa itu menyelipkan tubuhnya di tengah keramaian CFD. Saat korban lengah, terdakwa meremas korban. ya. Sebelum berteriak, apakah saudara sempat memastikan terlebih dahulu siapa pelakunya? Tidak, tapi kan waktu terdakwa itu sudah ada di belakangnya korban pas kejadian itu. Apa yang korban lakukan setelah itu? Korban itu refleks berteriak, terus langsung berbalik badan dan mendorong terdakwa. Pada saat korban berbalik badan, korban itu refleks berteriak, terus langsung berbalik badan dan mendorong terdakwa. Pada saat korban berbalik badan, korban itu sempat tersenyum kecut sama terdakwa itu sempat tersenyum
Berapa lama peristiwa tersebut terjadi? Sangat cepat. Pada saat kejadian berlangsung, bukankah di keramaian? Bagaimana saudara yakin itu tangan klien saya dan bukan tidak disengaja bersenggolan? Emang waktu itu ramai dan juga di kerumunan, tapi kan pada saat korban merasakan bahwa pantatnya itu dilecehkan atau diremas oleh terdakwa, korban itu langsung berbalik badan. Pas korban berbalik badan itu mendapati si terdakwa di belakang korban sambil tersenyum tadi. Di bagian tertentu dari video tersebut tidak ada memotong sedikit sekali, jadi itu memang benar-benar pure dari hasil video rekaman bakso goreng. Jadi saudara tidak bisa memastikan 100% kalau tindakan tersebut disengaja dan bukan karena ketidaksengajaan di dalam perangan CFD. Saya tidak bisa memastikan 100%, tapi di situ saya yakin bahwa hal tersebut itu sungguh sangat janggal. Jangan dulu. Sebelum saudari memberi kesaksian, kami akan menaikin ke saudari dulu ya. Nama, Nama Wulandari, tempat tanggal lahir, 19 2005, jenis kelamin, perempuan. umur. Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian. Sehat ya. Baik, langsung saja. Mungkin bisa dimulai dengan bagaimana kronologi kejadian di tempat tersebut. Saat itu saya sedang berjualan bakso goreng. Korban dan teman-temannya datang ke tempat saya untuk membeli bakso goreng. Tidak lama kemudian terdakwa berada di belakang korban. Apa itu? Setelah itu korban berteriak dan sangat panik. Apa yang saudari lakukan saat korban berteriak? Saya sedang melakukan live di TikTok dan kejadian tersebut sebagian terekam di media sosial. Bagaimana keadaan korban saat itu? Korban terlihat sangat ketakutan di dalam kerumunan orang. Apa yang saudari lakukan untuk membantu korban? Saya mematikan kompor lalu saya menolong korban untuk keluar dari kerumunan. Ke pengadilannya. Baik, silakan maju untuk menampilkan bukti. Oke, baik, silakan untuk kembali ya. Video yang mulia, Silakan. apakah lokasi saat itu ramai? Iya, sangat ramai. Apakah saudari mengenal terdakwa sebelumnya? Saya tidak mengenal sama sekali. Apakah saudari melihat langsung kejadian tersebut? Ya, saya melihat karena kejadian tersebut terekam di live TikTok. Cukup yang mulia. Kemudian silakan keluar dari ruang persidangan ya. Tapi sebelum itu silakan mengambil kartu ITS saudari terlebih dahulu di pinjaman saudara. Baik, karena sudah tidak ada saksi lain, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian dari penasihat hukum. Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum, maka agenda sidang hari ini ditunda 7 hari ke depan dan akan diadakan kembali pada tanggal 13 Maret 2026 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Maka dari itu, sidang ditunda dan ditutup. Sidang pembuktian dan kesaksian penasihat hukum akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara pidana dengan nomor registrasi PDN strip 085 garing SKH garing L.2 garing 02 garing 2026 antara jaksa penuntut umum melawan terdakwa yang digunakan pada hari ini Jumat 13 Maret 2026 dinyatakan kembali dibuka. Dikarenakan perkara ini merupakan perkara kesusilaan, maka sidang kali ini dinyatakan tertutup untuk umum. Pada hadirin yang tidak saja berkepentingan, mohon untuk keluar dari ruang persidangan, dan yang diperkenankan untuk tetap dalam ruang persidangan adalah penuntut umum, penasihat hukum, dan juga terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap mengikuti persidangan kali ini? Siap yang mulia. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, agenda kali ini adalah pembuktian dari pihak penasihat hukum.
Untuk saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Sebelumnya, saudara terdakwa silakan duduk di sebelah kanan penasihat hukum saudara ya. Baik, kepada saksi, Galang dan Andika. Baik, sebelum para saudara saksi ini dimintai keterangan sebagai saksian, menurut pasal silakan kembali bantu. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saksian ya. Tapi sebelum itu saudari Andika silakan keluar dari ruang terlebih dahulu. Nanti akan kami panggil setelah saudara Galang telah selesai memberi kesaksian. Silakan keluar. Sebelumnya, apakah saudara mengenal terdakwa? Terdakwa adalah teman saya yang mulia. Apakah saudara memiliki ikatan darah? Tidak yang mulia. Karena tadi saudara telah bersumpah menurut agama saudara, dimohon kerjasamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan apabila saudara terbukti melakukan atau memberikan kesaksian palsu berdasarkan pasal 291 KUHP, saudara bisa dituntut dipidana maksimal 7 tahun penjara. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Dari penasihat hukum silakan mencoba pertanyaan. Baik yang mulia. Saya mengenal terdakwa kurang lebih sudah dari SMA. Apakah saudara berada di lokasi CFD pada saat kejadian tersebut? Saya berada di sana bersama 2 teman saya. Bisakah saudara menjelaskan situasi pada saat itu? Situasi di tempat itu ramai dan agak rusuh. Apakah saudara melihat terdakwa melakukan pelecehan terhadap korban? Saya tidak melihat secara langsung. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba ada wanita berteriak histeris dan menuduh teman saya melakukan pelecehan seksual. Bagaimana reaksi terdakwa? Terdakwa langsung kaget dan panik setelah dituduh. Cukup yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Berikan keterangan untuk membela terdakwa. Saya datang ke sini karena berada di lokasi tersebut dan mendengar dan melihat. Tetapi secara saudara tidak selalu berada di tempat samping terdakwa, benar? Benar. Jadi saudara tidak bisa memastikan bahwa terdakwa bisa melakukan tindakan itu? Tidak bisa. Apakah terdakwa sempat meminta saudara menjadi saksi untuk membantunya? Saya datang ke sini karena berada di lokasi tersebut dan mendengar kejadian tersebut. Cukup yang mulia. Keterangan saksi. Baik, kepada saksi Andika dimohon dihadirkan di persidangan. Sebelum saudari saksi memberikan kesaksian, kami ingin naik cerita saja terlebih dahulu. Nama saudari, Andika Rahmawati, tempat tanggal lahir, Yudari 11 Mei 2005, jenis kelamin, perempuan, umur, 21 tahun, agama, Islam, alamat, Boyolali, pekerjaan, mahasiswi, kewarganegaraan. Indonesia. Dikarenakan saudara tadi sudah disumpah menurut agama saudara, dimohon kerjasamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan apabila saudara terbukti melakukan atau memberikan keterangan palsu, maka saudara bisa dijerat pasal 291 KUHP dengan maksimal penjara 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Sebelumnya, apakah saudari saksi kenal dengan terdakwa? Saya mengenal yang mulia, dia teman dekat saya. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara Asar yang melecehkan saudari Leri. Bagaimana saudari saksi bisa tahu kejadian pelecehan tersebut? Karena saya berada di tempat perkara. Apakah saudara saksi tahu apa yang dilakukan terdakwa pada saat itu? Iya,
atau membeli bakso goreng? Apakah ketika terdakwa sedang membeli bakso goreng itu terdakwa melakukan hal yang tidak pantas? Tidak, karena dia hanya membeli bakso goreng saja. Saudara saksi, tolong jawab jujur ya. Apakah di keramaian itu terdakwa melakukan tindakan di situ? Karena salah satu saksi JPU atau selaku penjual bakso goreng itu melihat secara langsung bagaimana saudara Askar melakukan pelecehan di rumah CFD. Bohong yang mulia, yang saya lihat karena Askar berada di samping ruangannya dan tidak melakukan apapun. Bagaimana dari pihak penasihat hukum atau Tidak yang mulia. baik? Untuk terdakwa, silahkan kembali duduk di kursi pemeriksaan. Karena sudah tidak ada saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum, maka akhirnya saksinya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah siap dan sehat untuk mengikuti persidangan kali ini? Sehat dan siap yang mulia. Dari penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan ya. Kenali dakwaan tersebut. Apakah benar pada hari Minggu 18 April 18 Januari 2026 sekitar pukul 7.30 WIB saudara berada di area Car Free Day Jalan Slamet Riyadi Kartosuro? Benar, saya memang berada di lokasi tersebut, berada di lokasi CFD pada waktu dan hari tersebut. Untuk keperluan apa saudara berada di sana? Saya berada di sana untuk berolahraga pagi. Saya biasa memanfaatkan hari Minggu pagi untuk jalan-jalan di CFD. Apakah saudara mengenal korban sebelumnya? Tidak, saya tidak mengenal sama sekali sebelum kejadian tersebut. Saudara terdakwa, ceritakan apa yang saudara lakukan saat berada di sekitar lokasi antrian bakso goreng pada pagi itu. Pada saat itu sangat ramai area CFD. Saya sedang berjalan menyusuri jalan dan melewati antrian yang cukup panjang. Kondisi sangat padat sehingga saya harus menerobos di antara kerumunan untuk bisa lewat. Saya tidak memiliki niat apapun untuk mengganggu siapapun. Apakah benar tangan saudara menyentuh bagian tubuh korban? Dalam kondisi yang sangat padat dan berdesakan seperti itu, mungkin saja terjadi persinggungan fisik yang tidak disengaja. Namun saya sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan seperti yang didakwakan pada saya. Jadi saudara tidak membantah adanya sentuhan fisik. Saya menyatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika ada persinggungan itu semata-mata karena kondisi yang sangat ramai, bukan karena niat saya. Saudara terdakwa, apakah saudara menyadari bahwa korban berteriak dan melakukan perlawanan? Saya mendengar ada suara teriakan di sekitar saya. Namun pada saat itu saya mengetahui persis apa yang terjadi karena situasi sangat ramai dan padat. Mengapa saudara tidak menghentikan langkah dan membantu situasi jika saudara tidak tahu apa yang terjadi? Saya sebenarnya terkejut dengan situasi yang tiba-tiba ini. Saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Saya menyesal karena kehadiran saya di lokasi tersebut berujung pada situasi yang sangat merugikan semua pihak, termasuk korban. Namun saya tetap menyatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan dengan sengaja sebagaimana yang didakwakan. Demikian pertanyaan kami yang mulia. Baik, dari pihak penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Ceritakan lebih lanjut kondisi area sekitar antrian bakso goreng pada pagi itu. Ya, pada pagi itu area CFD di Jalan Slamet Riyadi sangat ramai. Banyak warga yang berolahraga di jualan maupun sekadar jalan-jalan. Di sekitar antrian bakso goreng khususnya sangat sesak. Orang-orang berdesakan karena tempatnya sempit, namun pengunjungnya banyak. Sangat sulit bergerak tanpa bersentuhan dengan orang lain di sekitar kita. Saudara terdakwa, sebelum peristiwa yang didakwakan, apakah saudara pernah sebelumnya melakukan perbuatan serupa atau pernah bermasalah dengan hukum? Tidak pernah. Ini
adalah pertama kali saya terlibat dalam permasalahan hukum. Saya seorang mahasiswa yang tidak pernah bermasalah sebelumnya. Perbuatan yang dilarang undang-undang. Tentu saya mengetahuinya. Justru karena saya mengetahuinya, saya tidak mungkin sengaja melakukan hal tersebut di tempat umum yang ramai di siang hari di depan banyak orang. Tidak ada alasan logis yang bagi saya untuk melakukan itu. Terus bagaimana perasaan saudara sejak kejadian itu hingga sekarang menjalani proses persidangan? Terus terang, saya merasa sangat terpukul. Nama saya tercoreng. Keluarga saya juga ikut terdampak. Saya seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan memiliki cita-cita yang masih ingin saya raih. Saya berharap majelis hakim dapat melihat perkara ini secara objektif, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Tidak berniat melakukan perbuatan tersebut. Namun korban menyatakan sebaliknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Yang mulia, saya memahami bahwa keterangan saya dan keterangan korban berbeda. Namun saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang didakwakan. Saya mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan seluruh alat bukti secara seksama, termasuk kondisi lokasi yang sangat ramai dan berdesak-desakan pada saat itu. Yang mulia, izinkan saya menyampaikan satu hal. Saya adalah seorang mahasiswa muda yang mencintai masa depan saya. Saya tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menghormati sesama. Tuduhan ini sangat berat bagi saya dan keluarga. Saya mohon dengan sangat kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Saya menyerahkan sepenuhnya nasib saya kepada kebijaksanaan majelis hakim. Terima kasih yang mulia. Akan datang diperintahkan pada penuntut umum agar senantiasa menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Maka dari itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang pembacaan surat tuntutan akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, dari pihak penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan. Kita akan lebih lanjut kondisi area sekitar antrian bakso goreng pada pagi itu. Ya, pada pagi itu area CFD di Jalan Selamat Yadi sangat ramai. Banyak warga yang berolahraga, berjualan, maupun sekadar jalan-jalan. Di sekitar antrian bakso goreng khususnya sangat sesak. Orang-orang berdesakan karena tempatnya sempit, namun pengunjungnya banyak. Sangat sulit bergerak tanpa bersentuhan dengan orang lain di sekitar kita. Saudara terdakwa, sebelum peristiwa yang didakwakan, apakah saudara pernah sebelumnya melakukan perbuatan serupa atau pernah bermasalah dengan hukum? Tidak pernah. Ini adalah pertama kali saya terlibat dalam permasalahan hukum. Saya seorang mahasiswa yang tidak pernah bermasalah sebelumnya. Perbuatan yang dilarang undang-undang. Tentu saya mengetahuinya. Justru karena saya mengetahuinya, saya tidak mungkin sengaja melakukan hal tersebut di tempat umum yang ramai di siang hari di depan banyak orang. Tidak ada alasan logis yang bagi saya untuk melakukan itu. Terus bagaimana perasaan saudara sejak kejadian itu hingga sekarang menjalani proses persidangan? Terus terang, saya merasa sangat terpukul. Nama saya tercoreng. Keluarga saya juga ikut terdampak. Saya seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan memiliki cita-cita yang masih ingin saya raih. Saya berharap majelis hakim dapat melihat perkara ini secara objektif, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Tidak berniat melakukan perbuatan tersebut. Namun korban menyatakan sebaliknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Yang mulia, saya memahami bahwa keterangan saya dan keterangan korban berbeda. Namun saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang didakwakan. Saya mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan seluruh alat bukti secara seksama, termasuk kondisi lokasi yang sangat ramai dan berdesak-desakan pada saat itu. Yang mulia, izinkan saya menyampaikan satu hal. Saya adalah seorang mahasiswa muda yang mencintai masa depan saya.
Saya tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menghormati sesama. Tuduhan ini sangat berat bagi saya dan keluarga. Saya mohon dengan sangat kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Saya menyerahkan sepenuhnya nasib saya kepada kebijaksanaan majelis hakim. Terima kasih yang mulia. Akan datang diperintahkan pada penuntut umum agar senantiasa menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Maka dari itu sidang tertunda dan ditutup. Sidang pembacaan surat tuntutan akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ayat 2 02/2026 antara jaksa penuntut umum melawan terdakwa Syamsuddin Askar pada hari Jumat 20 Maret 2026 dinyatakan kembali dibuka. Dikarenakan perkara ini merupakan perkara kesusilaan, maka berdasarkan ketentuan sidang kali ini akan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin yang dirasa tidak berkepentingan silakan keluar dari ruang persidangan, dan yang diperkenankan adalah penasihat hukum, penuntut umum, terdakwa dan serta petugas keamanan pengadilan. Kepada terdakwa, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani seperti acara persidangan yang lalu, maka agenda kali ini adalah pembacaan surat tuntutan atau register dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Sudah. Yang dijelaskan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 07.30 bertempat di Jalan Slamet Riyadi, Kartosura, yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sukoharjo, telah melakukan tindakan pidana berupa perbuatan cabul atau pelecehan seksual pada pria di CFD Jalan Slamet Riyadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara WA. Terdakwa mendekati korban saat sedang mengantri membeli bakso goreng. Poin B. Terdakwa menyelipkan tubuhnya di tengah keramaian CFD. Poin C. Saat korban tengah, terdakwa meremas pantat korban. Tuntutan nomor RIG PDAM garing 38 garing SK garing 04 garing 2026. Pendahuluan majelis hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami muliakan. 2. Dakwaan bahwa ia terdakwa Syamsuddin Askar pada hari Minggu 18 Januari 2026 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Slamet Riyadi, Kartosura yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sukoharjo, telah melakukan tindak pidana berupa pencabulan atau pelecehan seksual terhadap saudari Laili di CFD selama Jalan Slamet Riyadi. CFD 3. Saat korban tengah, terdakwa meremas pantat korban. 4. Korban berteriak dan melakukan perlawanan. 5. Saksi-saksi membantu mengamankan terdakwa merekam kejadian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 414 ayat 1 huruf A KUHP dan subsidiar pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang tindak pidana kekerasan seksual. 3. Fakta-fakta persidangan. Keterangan saksi. 1. Telah merekam kejadian tersebut. Keterangan terdakwa. 1. Terdakwa mengakui berada di lokasi kejadian. 2. Terdakwa mengakui telah menyentuh bagian tubuh korban. 3. Terdakwa menyesali perbuatannya. Barang bukti. Barang bukti 1 file rekaman video kejadian, 1 unit handphone, pakaian korban saat kejadian. 1. Unsur setiap orang bahwa terdakwa merupakan objek hukum yang dapat memintai pertanggungjawaban pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja bahwa terdakwa secara sadar melakukan perbuatan meremas bagian tubuh korban sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi. 3. Unsur melakukan pelecehan seksual bahwa tindakan terdakwa meremas bagian sensitif membuat perbuatan dilakukan di tempat umum. Hal-hal meringankan. 1. Terdakwa mengakui perbuatannya. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. Menuntut. 1. Menyatakan bahwa Syamsuddin Askar terbukti secara sah meyakinkan bahwa bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan barang bukti sebagai dalam perkara. 4. Membawakan biaya perkara sebesar Rp2.500.000 kepada terdakwa.
Sukoharjo, 20 Maret 2026. Jaksa penuntut umum. Tapi terkait surat dakwaan surat tuntutan dibacakan, Saya sepenuhnya menyerahkan kepada penasihat hukum yang mulia. bagaimana nanti cukup? Apakah ini menanggapi? Kami akan mengajukan Ditunda 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret pada hari Jumat yang akan datang. Maka dari itu sidang ditunda dan ditutup. Pembacaan pledoi akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin di bawah berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Perkara pidana dengan nomor registrasi PDM strip 085 garing SKH garing TO.2 garing 02 garing 2026 antara jaksa penuntut umum melawan terdakwa Syahrudin Askar pada hari ini Jumat 27 Maret 2026 dinyatakan kembali dibuka. Karena perkara ini merupakan perkara kesusilaan, maka dari itu berdasarkan ketentuan sidang kali ini akan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin yang tidak berkepentingan silakan keluar dari ruang persidangan dan yang diperkenankan hanyalah dari penuntut umum, penasihat hukum dan juga terdakwa. Kepada saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan kali ini? Siap dan sehat yang mulia. Bagi sesuai dengan agenda persidangan yang lalu, maka agenda persidangan kali ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum. Kepada penuntut umum dan juga terdakwa silakan didengarkan dengan seksama ya. Nota pembelaan dalam perkara pidana PDN strip 38 garing SKN garing 04 garing 2026 atas nama terdakwa Syahrudin Askar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perihal nota pembelaan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dengan hormat dan bertanda tangan di bawah ini, nama Yulianita Sari Ezra, Aulia Nurrahma Ezra, alamat kantor Jalan Salak Dusun 1 Kumpang, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa, bertindak untuk atas nama terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus dengan ini mengajukan nota pembelaan terhadap surat gugatan jaksa penuntut umum atas nama Syahrudin Askar, tempat lahir Surakarta, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Gang Nusa Indah 1A Karangbaru RT 1 RW 15 Sanggerahan Grogol Sukoharjo. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan SMA. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan dan setelah mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa Syahrudin Askar, tibalah saatnya kami selaku penasihat hukum mengajukan nota pembelaan. Nota pembelaan ini bukan semata-mata bentuk tanggung jawab profesi kami sebagai penasihat hukum, melainkan sebagai persidangan pendahuluan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya nota pembelaan ini dapat kami susun. Sebelum memasuki pokok pembahasan, izinkan kami mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Nisa ayat 135 yang memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri. Contoh primer melanggar pasal 414 ayat 1 huruf A mengenai perbuatan cabul atau pelecehan seksual di depan umum. 2. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tidak disusun secara cermat dan lengkap. Majelis Hakim yang mulia, dalam dakwaan primer, penuntut umum mendalilkan adanya tindak pidana pencabulan berdasarkan pasal 414 ayat 1 huruf A. Akan tetapi, penuntut umum tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur pasal tersebut dan bagaimana unsur itu terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Padahal, berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap agar terdakwa memahami secara pasti perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketidakjelasan uraian unsur pidana menyebabkan dakwaan menjadi kabur. 2. Tidak terpenuhinya unsur tindak pidana jahat dari terdakwa, tidak ada visum et repertum ataupun pemeriksaan psikologis korban yang memperkuat adanya dampak
sebagaimana didakwakan. Keterangan saksi hanya sebatas melihat keributan setelah korban berteriak, bukan melihat secara jelas keseluruhan peristiwa. Yang terakhir, rekaman video yang disebutkan dalam dakwaan tidak dijelaskan keaslian maupun proses pemeriksaannya di persidangan. Dengan demikian, pembuktian penuntut umum masih menyisakan keraguan yang besar. 3. Asas praduga tak bersalah. Majelis Hakim yang mulia, negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau tekanan opini publik. Kesalahan harus dibuktikan secara sah berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam perkara ini, penuntut umum belum mampu membuktikan dakwaannya secara sempurna dan tanpa keraguan. Yang keempat, pembuktian berdasarkan pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, tidak terdapat alat bukti yang sah, tidak terdapat alat bukti yang saling menguatkan secara sempurna, tidak terdapat bukti ilmiah atau pemeriksaan ahli, dan tidak ada kepastian mengenai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Karena itu, syarat pembuktian menurut pasal 183 KUHP belum terpenuhi. Penutup. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan seluruh uraian fakta persidangan, analisis yuridis, asas hukum pidana, serta ketentuan KUHP, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut. Dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memulihkan hak kedudukan, harkat dan martabat terdakwa. Yang kelima, membebaskan biaya perkara kepada negara. Subsidi. Pada Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan terdakwa masih berusia muda, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sebagai penutup, izinkan kami mengutip asas universal hukum pidana. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang belum tentu terbukti bersalah. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, terdakwa Syihabuddin Askar, kuasanya penasihat hukum terdakwa Yuli Andika Sari SK dan Aulia Nurul SK. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah masih memiliki tanggapan? Kami masih tetap pada nota pembelaan yang mulia. Kurang-kurangnya 7 hari untuk membuat tuntutan akhir. Maka agenda sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Jumat dan tanggal 3 April pada hari Jumat 2026. Dimohon pada penuntut umum untuk selalu menghadirkan terdakwa ya ke persidangan selanjutnya. Maka dari itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Garing 02/2026 antara jaksa penuntut umum melawan terdakwa Syihabuddin Askar pada hari ini Jumat 3 April 2026 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim dinyatakan kembali dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap mendengarkan putusan dari Majelis Hakim? Siap dan sehat ya mulia. Baik. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan kali ini yaitu pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Penuntut umum, terdakwa dan juga penasihat hukum dimohon mendengarkan seksama ya. Nomor registrasi perkara PDM 85/SKH/02/2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Zihabudin Askar, identitas lainnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban Laili pada hari Minggu pada tanggal 18 Januari 2026 sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat di area Car Free Day Jalan Slamet Riyadi, Kartasura. Bahwa terhadap dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi yang kemudian telah diputus melalui putusan setelah majelis hakim dengan amar menolak keberatan terdakwa dan menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melalui tindakan pidana sebagaimana didakwakan. Menimbang alat bukti bahwa pasal 184 ayat 1 KUHP alat bukti yang sah terdiri atas yang pertama, keterangan saksi, kedua, keterangan ahli, yang ketiga, surat yang keempat, petunjuk, yang kelima, keterangan terdakwa. Bahwa keterangan saksi Aziza Azra korban langsung berbalik badan, melihat terdakwa berada tepat di belakangnya, kemudian memegang tangan terdakwa dan berteriak meminta pertolongan. Bahwa menurut penjelasan majelis hakim, keterangan korban diberikan secara runtut, konsisten, serta tidak ditemukan alasan yang dapat menunjukkan adanya motif tertentu dari korban untuk sengaja menuju terdakwa. Bahwa keterangan korban juga menggambarkan secara rinci akibat psikologis yang dialaminya setelah peristiwa tersebut. Lalu menimbang keterangan saksi Aziza Azra bahwa saksi Aziza Azra menerangkan melihat korban berteriak dan menunjukkan terdakwa yang berada tepat di belakang korban. Bahwa saksi menerangkan korban langsung bereaksi sesaat setelah merasakan adanya perbuatan yang tidak senonoh terhadapnya. Bahwa meskipun saksi tidak melihat secara langsung saat tangan terdakwa menyentuh korban, namun saksi melihat rangkaian kejadian yang terjadi secara berurutan tanpa jeda waktu yang berarti. Bahwa menurut majelis hakim transaksi ini sesuai dengan keterangan korban. Saksi Royan Ulya, bahwa saksi Royan Ulya menerangkan mendengar korban berteriak, melihat korban dalam keadaan panik dan memilih terdakwa. Bahwa saksi juga menerangkan terdakwa sempat tersenyum kepada korban sebelum kemudian diamankan oleh keluarga. Bahwa benar saksi tidak terlihat secara langsung detik-detik terjadinya peremasan sebagaimana didakwakan. Namun demikian, keterangan saksi tetap memiliki nilai pembuktian karena memperkuat rangkaian keadaan yang terjadi sesaat setelah kejadian berlangsung. Menimbang keterangan saksi ulang, bahwa saksi ulang selaku penjual bakso goreng menerangkan dirinya sedang melakukan siaran langsung melalui media sosial ketika kejadian berlangsung. Bahwa menurut saksi, sebagian peristiwa tersebut terekam dalam siaran langsung yang kemudian dijadikan barang bukti P1. Bahwa saksi juga menerangkan korban terlihat ketakutan dan terdakwa berada di lokasi yang sama pada saat kejadian. Keterangan saksi meringankan bahwa penasihat hukum menghadirkan saksi dalam Andra dan Ardika. Bahwa saksi Andra menerangkan tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Bahwa saksi hanya mengetahui setelah korban berteriak dan suasana menjadi ricuh. Bahwa saksi Ardika menerangkan terlihat terdakwa sedang membeli bakso goreng dan menurut pengamatannya terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Bahwa terhadap kedua saksi tersebut, majelis hakim berpendapat keterangan mereka tidak secara langsung membantah peristiwa yang didakwakan karena keduanya juga tidak terlihat secara langsung saat kejadian berlangsung. Bahwa dengan demikian nilai pembuktian kedua saksi tersebut tidak cukup untuk mengesampingkan alat bukti yang diajukan penuntut umum. Menimbang keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengakui berada di lokasi kejadian. Bahwa terdakwa mengakui berada di area antrian bakso goreng yang ramai. Bahwa terdakwa tidak membantah kemungkinan terjadinya kontak fisik dengan korban, namun menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kondisi berdesakan dan bukan dilakukan secara sengaja. Bahwa menurut majelis hakim, alasan tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya dengan bertentangan dengan rangkaian alat bukti lain yang telah terungkap di persidangan. Keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
bahwa dalam perkara ini terdapat keterangan korban, keterangan saksi, barang video bukti, keterangan terdakwa sendiri yang mengakui keberadaannya di lokasi kejadian. Basis unsur pasal. Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa Sihabuddin Askar adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Yang kedua, unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh orang lain. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, korban merasakan bagian pantatnya diremas oleh terdakwa. Bahwa bagian pantat merupakan bagian tubuh yang memiliki dimensi seksual dan termasuk wilayah privat seseorang. Bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Melakukan perlawanan dengan berteriak dan menunjuk terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Unsur bertentangan dengan kehendak korban. Bahwa korban tidak pernah memberikan persetujuan kepada terdakwa. Bahwa korban justru menunjukkan penolakan secara langsung dengan berteriak, menangis, dan meminta pertolongan. Bahwa tindakan korban tersebut menunjukkan secara nyata bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bertentangan dengan kehendak korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Kesimpulan majelis hakim menimbang bahwa seluruh pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal. Keadaan yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikologis terhadap korban. 2. Perbuatan dilakukan di ruang publik yang seharusnya aman bagi masyarakat. 3. Perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat korban. Keadaan yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 3. Terdakwa masih berstatus mahasiswa. 4. Terdakwa memiliki masa depan yang masih panjang. Putusan dan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka dari itu amal putusan mengadili menyatakan terdakwa Sihabuddin Askar telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang akan dijadi terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Keempat, menetapkan barang bukti berupa rekaman video kasus bagaimana bukti yang tetap terlapis dalam berbagai perkara. Yang kelima, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 dan diucapkan dalam sidang tertutup terbuka untuk umum oleh majelis hakim. Hormat kami Ketua Hakim Muhammad Hidayat, Hakim Anggota Desa Atika Sari SMH dan Sofia Nuraini serta panitia pengganti mereka yang SK juga. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 oleh kami Muhammad Hidayat sebagai ketua dengan Desa Atika Sari dan Sofia Nuraini sebagai hakim anggota. Putusan yang diucapkan pada tanggal Jumat tanggal 3 April 2026 dengan sidang yang tertutup untuk umum. Dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu yang mereka menjadi warga. Dari saudara terdakwa, apakah sudah paham dan memahami terkait putusan yang telah dibacakan? Paham yang mulia, saya serahkan kepada penasihat hukum. Saya pikir-pikir dahulu, ya. Bagaimana dengan penuntut umum? Apakah ingin menanggapi? Kami masih pikir-pikir terlebih dahulu, yang mulia. Karena dari pihak penuntut umum dan penasihat hukum masih pikir-pikir, maka dari itu putusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tepat dan sehingga bisa ke depan. Atau sampai penasihat hukum serta
penuntut umum berdasarkan hadirnya kehadiran ini. Untuk itu, sidang pengadilan negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara PDM 065/SKH/LD2/02/2026 atas nama terdakwa Syahrudin Askar dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara pidana nomor registrasi PDM strip 085-SKH-YW-2-06-2026 atas nama terdakwa Syahrudin Askar telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan segera meninggalkan ruang sidang dan pada diri dimohon untuk berdiri. Di balik setiap putusan hakim, ada fakta yang harus diuji, kebenarannya harus dicari, dan keadilannya harus ditegakkan. Melalui simulasi persidangan ini, kita belajar bahwa hukum hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi hak dan martabat setiap manusia. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap korban berhak mendapatkan keadilan. Karena pada akhirnya, keadilan bukanlah sekedar kata-kata di ruang sidang, melainkan harapannya harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat.